Malam itu warga desa Karangmangu berbondong-bondong menuju pemakaman tua di ujung hutan. Di tengah kerumunan, seorang ibu terus menangis sambil memeluk jaket milik anaknya yang hilang saat menjalani KKN. Sudah 7 hari pencarian dilakukan, namun tidak ada jejak apapun. Anehnya, setiap malam warga mendengar suara seorang pemuda memanggil minta tolong dari arah bukit terlarang. Padahal semua orang tahu pemuda itu sudah dinyatakan meninggal 3 hari sebelumnya. Dan yang lebih mengerikan, teman-temannya mengaku sempat melihatnya berjalan pulang bersama mereka pada malam terakhir di desa. Namaku Pajar. 3 tahun lalu aku bersama 4 teman kampus mengikuti program KKN di sebuah desa terpencil bernama Karangmangu. Awalnya kami menganggap desa itu sama seperti desa lainnya. Tenang, asri, jauh dari keramaian. Kami terdiri dari 5 orang. Aku, Rian, Maya, Nina, dan Dika. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 6 jam. Semakin jauh kami masuk ke pedalaman, jalanan semakin sepi. Pepohonan besar menutupi langit. Sinyal ponsel menghilang satu persatu. Saat memasuki gerbang desa, aku melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun rumah yang menghadap ke arah bukit besar di sebelah utara. Semua rumah membelakangi bukit itu. Aku sempat bertanya kepada kepala dusun. Beliau hanya tersenyum tipis. Itu sudah ada di sini. Aku tidak bertanya lebih jauh. Hari pertama berjalan normal. Kami disambut baik oleh warga. Tugas KKN kami adalah membantu program pendidikan dan pendataan warga. Namun, sejak malam pertama, hal-hal aneh mulai terjadi. Rumah tempat kami menginap adalah rumah kosong milik seorang warga yang sudah pindah ke kota. Bangunannya cukup besar, 5 kamar, halaman luas. Tetapi entah kenapa suasananya terasa berat. Malam pertama sekitar pukul 11, Nina mengetuk pintu kamarku. Wajahnya pucat. Aku dengar ada orang jalan di loteng. Padahal rumah itu tidak memiliki loteng. Aku mencoba menenangkannya. Mungkin suara tikus atau ranting pohon. Nina akhirnya kembali tidur. Keesokan paginya, Maya mengaku mendengar suara yang sama. Lalu Dika, lalu Rian. Semuanya mendengar langkah kaki berjalan di atas plafon. Padahal tidak ada ruang di atas sana. Hari ketiga, kami mulai mengenal warga lebih dekat. Saat melakukan pendataan, seorang nenek tua memanggilku. Kalau malam, jangan keluar rumah. Aku tersenyum. Kenapa, Nek? Nenek itu menatapku lama. Karena kalian orang baru. Itu suka mencari orang baru. Aku merinding. Sebelum sempat bertanya lagi, nenek itu masuk ke rumahnya. Malam harinya kami membahas perkataan nenek tersebut. Rian malah tertawa. Menurutnya, warga desa sengaja menakut-nakuti mahasiswa KKN. Kami semua mencoba berpikir positif. Sampai akhirnya kejadian itu terjadi. Malam kelima, sekitar pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka. Saat keluar kamar, aku melihat Dika berdiri di ruang tamu. Diam, menghadap pintu. Dik, dia tidak menjawab. Aku menghampirinya. Saat itu aku baru sadar, matanya tertutup. Dia sedang tidur sambil berdiri. Tubuhku langsung merinding. Aku mengguncang bahunya. Dika tersentak bangun. Dia terlihat bingung. Aku kenapa? Kamu tidur sambil berdiri. Wajah Dika langsung pucat. Karena menurut pengakuannya, ia bermimpi sedang mengikuti seorang perempuan menuju Bukit Utara. Sejak malam itu semuanya berubah. Dika mulai sering melamun. Tatapannya kosong. Kadang berbicara sendiri. Kadang tertawa tanpa alasan. Kami menyarankan dia pulang sementara. Tetapi dia menolak. Katanya semuanya baik-baik saja. Hari berikutnya, kami mendapat tugas mengunjung area pertanian dekat Bukit Utara. Saat berjalan melewati jalan setapak, aku melihat sebuah bangunan tua, mirip pendopo. Sudah rusak dan dipenuhi akar pohon. Aku mengajak warga yang menemani kami untuk melihatnya. Warga itu langsung panik. Jangan mendekat, jangan lihat, jangan tanya. Kami segera pergi dari sana. Di perjalanan pulang, warga itu akhirnya bercerita. Dulu ada ritual kuno yang dilakukan di bukit tersebut. Konon, ada sosok penjaga yang tidak boleh diganggu. Beberapa orang yang melanggar aturan desa pernah menghilang, tidak pernah ditemukan. Malam itu Dika menghilang. Kami menyadarinya sekitar pukul 9 malam. Pintu rumah terbuka, sandalnya tidak ada, ponselnya tertinggal. Kami langsung mencari ke seluruh desa. Warga ikut membantu. Pencarian berlangsung hingga tengah malam. Namun Dika tidak ditemukan. Saat semua orang hampir menyerah, seorang warga datang berlari.
Dia melihat seseorang duduk di pendopo tua dekat bukit. Kami segera menuju lokasi. Di sana kami menemukan Dika, duduk sendirian, menghadap hutan. Tubuhnya penuh lumpur. Dika! Dia perlahan menoleh. Tatapannya kosong. Saat ditanya kenapa pergi, dia hanya menjawab satu kalimat. Ada yang memanggilku. Sejak kejadian itu, kondisi Dika semakin buruk. Ia sering mengigau, menyebut nama yang tidak kami kenal, dan setiap malam terdengar suara langkah kaki di atas plafon. Semakin keras, semakin banyak. Seolah ada banyak orang berjalan mengelilingi rumah. Seminggu kemudian, Nina mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Saat main di sore hari, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya melalui pantulan ember berisi air. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat melihat kembali ke ember, wajah perempuan itu berada tepat di belakangnya. Nina pingsan. Sejak saat itu kami meminta bantuan kepala dusun. Beliau akhirnya mengungkap sesuatu yang selama ini disembunyikan. Rumah yang kami tempati ternyata pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun desa puluhan tahun. Setelah meninggal, rumah itu kosong. Tidak ada warga yang mau tinggal di sana. Karena sering muncul gangguan, kami terkejut. Kenapa rumah itu diberikan kepada mahasiswa KKN? Kepala dusun mengaku tidak memiliki pilihan lain. Rumah tersebut satu-satunya yang cukup besar. Malam berikutnya menjadi malam paling menyeramkan selama hidupku. Aku terbangun sekitar pukul 3 pagi. Ada suara ketukan dari luar jendela. Saat membuka tirai sedikit, aku hampir berteriak. Seorang perempuan berdiri di halaman. Rambut panjang, pakaian putih lusuh, dia menatap jendelaku. Aku segera menutup tirai. Jantungku berdegup sangat kencang. Namun beberapa detik kemudian, ketukan terdengar lagi. Kali ini dari jendela lain, lalu jendela berikutnya. Seolah sosok itu berpindah-pindah mengelilingi rumah. Pagi harinya aku menceritakan semuanya. Ternyata Maya melihat hal yang sama. Begitu juga Nina. Kami mulai ketakutan, tetapi masa KKN masih terasa 2 minggu. Kami tidak bisa langsung pulang. Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekam. Setiap malam selalu ada gangguan. Suara langkah, bayangan, ketukan, bisikan, sampai akhirnya malam terlahir tiba. Malam itu hujan turun sangat deras. Listrik padam. Kami berkumpul di ruang tamu menggunakan lampu darurat. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara seseorang memanggil dari luar rumah. Dika! Suara itu lirih, seperti perempuan. Kami semua membeku. Suara itu terdengar lagi. Dika! Dika langsung berdiri, wajahnya kosong. Ia berjalan menuju pintu. Kami berusaha menahannya, tapi tenaganya sangat kuat. Dia berhasil membuka pintu dan berlari ke arah bukit. Kami mengejarnya. Hujan membuat jalan licin, gelap gulita. Hanya cahaya senter yang membantu. Di tengah perjalanan, kami melihat sosok perempuan berdiri jauh di depan, dan Dika terus mengikutinya. Kami berteriak memanggil namanya, tetapi dia tidak menoleh. Sampai akhirnya sosok itu menghilang di dekat jurang kecil. Ketika kami sampai di sana, Dika juga menghilang. Kami mencari sepanjang malam. Tidak ada hasil. Keesokan paginya, seluruh warga ikut membantu pencarian. Hari pertama, tidak ditemukan. Hari kedua, tidak diketemukan. Hari ketiga, warga menemukan jaket Dika di dekat pendopo tua. Namun, tubuhnya tetap tidak ada. Pada malam ketujuh, setelah kehilangan Dika, warga mulai mendengar suara minta tolong dari arah bukit. Suara laki-laki, mirip Dika. Tetapi setiap kali dicari, suara itu menghilang. Aku dan teman-teman akhirnya dipulangkan lebih awal. KKN dihentikan. Semua orang trauma. Sebulan kemudian, kabar mengejutkan datang. Tim pencari menemukan jasad Dika jauh di dalam hutan. Kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dikenali dengan jelas. Pihak berwenang menyatakan ia meninggal karena kecelakaan saat tersesat. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan. Menurut catatan warga, suara minta tolong dari bukit masih terdengar bahkan setelah jasadnya ditemukan. Hingga hari ini, beberapa warga mengaku masih melihat seorang pemuda berjalan menuju pendopo tua saat malam, mengenakan jaket yang sama seperti milik Dika. Aku tidak pernah kembali ke desa Karangmangu, dan aku tidak ingin kembali, karena sampai sekarang aku masih mengingat satu kejadian yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Saat kami meninggalkan desa setelah KKN dihentikan, aku sempat melihat ke arah kaca mobil. Di kursi paling belakang, tepat di samping Nina, ada sosok laki-laki yang duduk diam. Tubuhnya basah oleh lumpur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Itu Dika. Aku berkedip, sosok itu menghilang. Saat itu aku berpikir mungkin hanya halusinasi. Namun malam harinya aku menerima pesan dari nomor Dika yang sudah tidak aktif.
Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Aku belum pulang," dan nomor itu tidak pernah bisa dihubungi lagi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Dika benar-benar tersesat di hutan, atau ada sesuatu dari bukit terlarang yang membawanya pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya yang lebih menyeramkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga kalian tidak mendengar ada yang memanggil nama kalian saat sedang sendirian.